Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai aspek-aspek pergeseran pembaharuan dalam hukum pidana di negara-negara Muslim. Kita nanti akan melihat dari segi jenisnya dan metodenya itu seperti apa. Jadi sebenarnya hal-hal apa yang melatar belakangi terjadi pembaharuan? Yang pertama semacam itu. Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk pembaharuannya, dan yang ketiga adalah bagaimana metodenya dalam penyelesaian hukum pidana di dalam situ. Kalau kita mengacu pada di dunia ini, bahwasanya banyak sekali negara-negara yang memang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Nah, ini banyak sekali. Nah, yang pertama perlu kita lihat di sini adalah dari segi benuanya, ada benua Asia, Afrika, Eropa. Nah, ini penganutnya berbeda-beda gitu ya. Jadi negara-negara seperti Iran, Pakistan, Mauritania gitu, itu memiliki bentuk atau nama Islam yang resmi gitu. Nah, tapi ada beberapa negara-negara juga yang secara simbol agamanya atau simbol Islamnya hanya dijadikan sebagai agama saja, dalam artian tidak diterapkan ke dalam bentuk hukum pidana ataupun dalam sistem pemerintahan ataupun sistem politik. Nah, sebenarnya perbedaan-perbedaan ini mendukung sekali dalam pembaharuan hukum pidana. Karena kalau kita lihat hukum pidana yang ada di beberapa negara-negara itu memang mengacu kepada penyelesaian permasalahan kejahatan di situ. Jadi sebenarnya kalau ketika konsep negara sudah membuat bentuk ataupun hukum pidana yang seideal mungkin, kemudian dalam segi penerapannya kadangkala mengalami berbagai macam hambatan. Hal ini biasanya akan terjadi perubahan-perubahan atau pembaharuan hingga terbentuk hukum pidana yang bisa menyelesaikan permasalahan kejahatan. Kalau kita lihat di Arab Saudi itu terjadi penurunan kejahatan yang sangat signifikan gitu ya. Ini ada yang beralasan bahasanya ini karena ada penerapan hukum pidana Islam. Sebenarnya ada banyak sekali negara-negara yang memang berfokus untuk membentuk hukum pidana Islam. Akan tetapi tidak semua negara yang mayoritas Muslim juga itu dapat mewujudkannya. Nah, kita akan melihat beberapa negara-negara yang memang secara spesifik itu ada hukum Islam yang memang ingin dimunculkan di situ. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita melihat dalam segi asas keberlakuan hukum pidananya. Jadi di dalam negara yang menerapkan hukum pidana, entah itu hukum pidana Islam ataupun bukan hukum pidana Islam, asas keberlakuan hukum pidana ini menjadi sangat penting untuk kita lihat, dan juga konsep pemidananya seperti apa. Ini biasanya nanti ada di dalam konstitusi ataupun peraturan pemidanaan gitu yang berkaitan dengan itu. Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat komparasinya antara kedua konsep ini, kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan seperti apa, kemudian barulah menemukan konsep dari hukum pidana itu. Nah, konsep ini biasanya dilatar belakangi oleh agama, ada yang memang dilatar belakangi oleh sejarah negaranya gitu. Nah, kemudian barulah terlahir ataupun menemukan bentuk yang ideal dari hukum pidananya. Nah, nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada konsep dari hukum pidana di negara Muslim tersebut. Gitu. Nah, itulah sedikit metode dalam model pembaharuannya. Kemudian kalau kita melihat secara yuridis gitu ya, konsep ini itu lebih mendekati kepada konstitusi. Jadi sesuatu hal yang memang lebih mendasar yang harus ada di setiap negara gitu ya. Ya, ini menjadi tolak ukur dari penerapan hukum pidana. Kemudian kalau kita melihat lebih dalam lagi,
sebenarnya beberapa negara-negara Muslim yang memang memiliki keberagaman ini itu memiliki karakter-karakter dan juga kelompok-kelompok yang berbeda-beda gitu ya. Jadi sebenarnya kelompok-kelompok ini menjadi suatu keniscayaan karena memang mau tidak mau sebuah negara itu pasti ada kepentingan-kepentingan kelompok gitu ya. Ataupun ada politik-politik yang tidak hanya berada di pusat di tataran pemerintahan tapi juga politik yang ada di lokal-lokal gitu. Nah, kemudian negara-negara ini akan saling berkaitan gitu ya dalam penanganan kejahatan ataupun membentuk sebuah kejahatan gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana negara mengkodifikasikan hukum pidana yang ada. Nah, pengkodifikasian ini juga menjadi hal yang sangat penting juga supaya penanganannya bisa lebih jelas itu. Jadi ketika tipologi dari hukum pidananya itu lebih jelas, maka metode dalam pembaharuan dari hukum pidananya ini akan lebih mudah juga gitu. Selanjutnya adalah bagaimana kita lebih bisa menyeleksi, kemudian diklasifikasikan berkaitan dengan bentuk kejahatan. Kemudian dari hal ini maka permasalahan negara yang timbul dari kejahatan-kejahatan itu bisa mudah teratasi. Nah, ini terbukti oleh adanya negara-negara yang memang mayoritas Islam di daerah Timur Tengah gitu. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya di Arab ya, ada beberapa negara-negara di Timur Tengah yang memang bisa mengatasi permasalahan kejahatan. Jadi ini diukurnya melalui perhitungan per tahunan. Jadi misalnya seperti di Syria, Sudan, Mesir, Iran, Lebanon, kemudian di Kuwait itu juga. Jadi penurunannya itu hampir signifikan gitu ya per tahunnya. Jadi misalnya dari 2 juta bisa sampai kepada 500-an. Nah, ini kan sangat besar sekali gitu ya. Jadi ini salah satu analisisnya adalah bagaimana hukum pidana Islam ataupun hukum pidana yang ditopang ataupun dibentuk oleh banyak umat muslim sehingga menghasilkan hukum pidana yang bernilai keadilan dan kepastian hukum gitu. Selanjutnya adalah di dalam kita melihat secara formasinya ya. Jadi formulasi dari hukum pidana yang ada di negara muslim itu juga kita harus melihat secara lebih rinci dan lebih pada menempatkan sesuatu berdasarkan sumber hukumnya. Nah, yang pertama misalnya kita melihat dari hukum pidana Islam saya. Yang pertama adalah misalnya apakah itu memang berlandaskan murni dari hukum pidana Islam ataukah nanti ada pengaruh dari berbagai aliran-aliran keagamaan, mazhab ataupun dari negara lain gitu. Nah, aliran mazhab ini nanti akan berbeda, misalnya ada aliran mazhab di Iran, ada mazhab kalau di Indonesia seperti di Aceh. Nah, ini karena ada bentuk dari hukum pidana yang diterapkan dan itu berbeda-beda dari setiap negara, walaupun dengan satu mazhab yang diterapkan di negara tersebut. Selanjutnya, kalau kita melihat ini ya, dari tadi sudah disampaikan dari bentuk kejahatannya, kemudian bagaimana Islam masuk di negara tersebut, apakah memang murni dari negara sebelum adanya negara, Islam sudah tumbuh di situ dan berkembang, ataukah setelah negara itu berdiri barulah Islam masuk ke dalam situ. Itu nanti akan mempengaruhi bagaimana hukum pidana itu diterapkan. Jadi deislamisasi itu nanti bisa berpengaruh terhadap hukum pidana ataupun bentuk dari hukum. Kemudian negara-negara yang menerapkan hukum pidana itu ya secara modern, tentunya ini melihat peraturan ataupun undang-undang ataupun konstitusi yang memang sudah ada, entah itu dari penjajah ataupun dari negara tersebut, kemudian baru disandingkan ataupun dirumuskan bersama dengan hukum agama. Jadi nanti fungsi hukum agama tidak lagi menjadi hukum negara, tetapi lebih kepada bagaimana mempengaruhi hukum negara gitu. Tapi
ini tidak berlaku pada setiap negara. Kemudian pengkategorian selanjutnya adalah kita melihat dari segi hukum-hukum yang diterapkan berdasarkan dampak kejahatan yang ada di negara tersebut. Misalnya yang pertama adalah dari Arab Saudi dan Yaman, kemudian yang kedua adalah dari Libya, gitu ya, dari Libya dan Iran, Sudan, Pakistan gitu. Nah, di mana model hukum yang diterapkan di sana adalah bagaimana mengkodifikasi dari berbagai macam hukum pidana Islam yang ada dari tahun ke tahun gitu. Nah, pengkategorian selanjutnya adalah bagaimana negara-negara Muslim yang memang benar-benar menerapkan secara lebih menyeluruh, dalam artian hukum pidana tidak hanya diterapkan secara lokal-lokal saja, tetapi ini bersifat nasional gitu. Ini seperti di Aljazair, di Malaysia gitu, semacam ini. Kemudian pengkategorian ini lebih menitik beratkan pada besarnya penduduk yang beragama Islam ataupun yang Muslim. Nah, selanjutnya ini akan lebih mempermudah dari penerapan hukum pidananya gitu. Kemudian ketika kita melihat lagi dari segi ini ya, penemuan hukumnya ataupun hasil dari formulasi hukum pidananya, maka kita akan menemukan hukum pidana yang mengacu kepada bentuk masyarakat. Jadi bentuk masyarakat misalnya seperti Indonesia yang plural, maka hukum pidananya akan lebih diterapkan secara lebih umum gitu. Nah, ketika masyarakatnya ini akan lebih mudah ataupun lebih membuka diri terhadap hukum pidana, maka masyarakat misalnya yang mayoritas Muslim ini akan mempengaruhi hukum pidana yang ada. Misalnya memberikan kelonggaran terhadap pemerintah untuk membuat peraturan yang bisa menaungi umat yang lainnya gitu. Nah, ini yang nanti akan disebut sebagai model ya, model hukum pidana Islam yang akan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita melihat dari segi filosofisnya. Jadi negara tersebut menerapkan hukum pidana itu kan disebabkan karena apa? Jadi atas dasar apa itu harus kita lihat secara mendalam. Jangan-jangan negara misalnya seperti Somalia, dalam penerapannya dia hanya meniru saja, akhirnya dalam penerapannya akan mengalami kesulitan gitu, karena dari segi metodenya tidak sesuai ataupun tidak menggunakan metode yang benar gitu. Nah, inilah beberapa prinsip-prinsip termasuk dalam asas pidana gitu ya. Kemudian penentuan ataupun formulasi deliknya, dan juga konsep dari hukum pidana, kemudian tipologi dan metodenya itu sangat menentukan dalam pembaharuan hukum pidana di setiap negara Muslim gitu. Nah, mungkin sekian saja, nanti kita bahas selanjutnya untuk diskusinya.